Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC, dimana pada kesempatan kali ini kita akan update tentang pertumbuhan dan perkembangan daripada tanaman pisang yang terserang layu fusarium. Jadi kali ini kita akan update hasilnya. Dan kebetulan ini juga kita sedang mempersiapkan bibit untuk kita lakukan proses penanaman. Nah, ini saya lakukan sterilisasi sahabat tani agar bibit ini nanti akan terhindar dari berbagai macam serangan hama penyakit, baik itu layu fusarium, layu bakteri maupun penyakit kerdil. Nah, kali ini akan saya update tentang tanaman pisang yang dulunya terserang layu fusarium kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, seperti ini sahabat tani. Ini kemarin sudah kita buat videonya bagaimana cara mengendalikannya. Dan kebetulan ini gambar yang kita tampilkan ini juga yang kemarin kita lakukan pengendalian. Nah, ini sahabat tani seperti ini hasilnya. Nih. Jadi ciri-cirinya. Nah, nanti sahabat tani bisa lihat pada video ini ciri-ciri tanaman pisang yang terserang penyakit layu fusarium dan bagaimana cara mengendalikannya, obatnya seperti apa sudah kita bahas. Nah, ini kali ini saya akan tunjukkan kepada sahabat tani tentang perkembangannya. Nah, seperti ini sahabat tani ini. Ini sudah tumbuh dengan normal. Ya. Lihat dari daun-daunnya. Nah, ini sahabat tani bisa lihat ini bekas kemarin daun yang sudah terserang. Ini sudah mengering, menguning, dan itu kita lakukan pemangkasan. Dan ini nih bekas pelepah-pelepahnya yang habis terserang kemarin. Nah, akhirnya sudah mulai keluar daun-daun yang baru. Nah, sahabat tani bisa lihat seperti ini sudah tumbuh normal. Ya. Sudah sehat. Nah, beginilah sahabat tani. Nah, kalau sudah keluar daun yang baru, tumbuh dengan normal, daun baru seperti ini. Nah, ini tumbuh normal seperti ini, berarti pisangnya sudah bisa dikatakan sudah sehat. Nah, bisa dilihat kan sahabat tani, bisa ini. Tuh, sudah segar. Dan bekas pelepah-pelepahnya yang terserang kemarin. Nah, saya akan tunjukkan lagi satunya lagi yang juga baru saya atasi kurang lebih 3 minggu terakhir ini. Ini penyakit layu fusarium. Ini yang sering terserang layu fusarium ini justru jenis pisang Ambon. Sahabat tani, pisang Ambon kuning paling rentan terserang penyakit. Ambon kuning ini nanti bisa dilihat. Ini pelepahnya sudah pecah. Nah, ini baru kita kendalikan kurang lebih 3 minggu. Nah, ini sahabat tani bisa lihat ini. Ini sudah mulai keluar daun baru. Nah, ini kalau sudah keluar daun baru sehat seperti ini, berarti tanaman pisang yang tadinya terserang layu fusarium sudah mulai pulih, sudah mulai normal. Nah, sahabat tani bisa dilihat ini daunnya dan sudah menguning. Ini patah dan nanti tinggal kita potong saja di sininya. Kita potong daun ini, maka ini sudah mulai keluar daun yang baru. Ini dilihat bekas-bekasnya ini sahabat tani ini. Ini. Jadi sekarang sudah kembali tumbuh normal. Nah, kita lihat ini bahkan bagian-bagian ininya sudah ini sudah mulai sehat. Ini nanti pasti kita sudah mengering, ini tinggal kita lepas. Termasuk juga daun-daunnya yang patah itu nanti juga kita lepas, kita potong saja mepet di sini. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang cara tindakan berikutnya, saya akan tunjukkan satu lagi sahabat tani yang terserang layu fusarium. Jadi akan saya tunjukkan lagi satu lagi. Nah, ini yang awal yang juga kita buat videonya. Nanti bisa sahabat tani cek bagaimana ciri-ciri tanaman pisang yang terserang gejala layu fusarium, kemudian cara mengendalikannya. Sahabat tani bisa lihat
ini sudah tumbuh normal. Nah, sahabat tani ini. Ini sudah memberikan harapan baru ya, dengan pola pengendalian yang kita lakukan. Nah, bagi sahabat tani yang baru bergabung pada channel ini, untuk detailnya nanti bisa dicek pada 2 video yang saya sebut tadi di depan. Namun pada kesempatan kali ini tidak masalah, kita akan bahas yang pertama ya, untuk penyakit yang sudah terserang layu fusarium seperti ini, dimana kemarin kita hanya melakukan penyiraman dengan menggunakan puradan ya, kurang lebih 100 gram. Kita campurkan dengan air, kita larutkan dengan air kurang lebih 5 liter. Kemudian setelah itu kita biarkan semalaman. Baru setelah itu kita langsung melakukan penyiraman pada tanaman pisang yang terserang layu fusarium seperti ini. Nah, kemudian setelah kita siram dengan puradan ya, kita bisa lakukan 1-2 kali ya, dengan rentang waktu kurang lebih 1 minggu. Selain menggunakan puradan ya, maka sahabat tani juga bisa menggunakan setelah kita gunakan puradan 1 kali pada saat awalnya, kemudian sahabat tani bisa memberikan obat yang lain seperti obat untuk mencegah penyakit jamur ya, bisa menggunakan Nativo, bisa juga menggunakan Ciplo, atau juga bisa menggunakan Antrakol. Jadi cukup air 5 liter kita berikan obat tadi sesuai dengan dosis yang tertera di kemasannya, baru kita lakukan pengocoran. Nah, sahabat tani bisa dilihat ini jaringan-jaringan yang sudah rusak. Nah, pada akhirnya ini sudah tumbuh normal kembali. Nah, ini jenis pisang kuning. Ini pisang ini bisa dibilang sangat rentan terhadap penyakit. Nah, setelah tumbuh normal seperti ini, maka berikutnya yang bisa kita lakukan, kita bisa memberikan pengobatan atau bisa kita kocor 1 bulan sekali. Ya, bisa menggunakan puradan, tadi bisa juga menggunakan Antrakol, Nativo, atau Ciplo, ya, mana yang sahabat tani lebih mudah mendapatkannya. Atau juga bisa sahabat tani tabur saja puradan di sini. Ya, kalau di musim kemarau sebaiknya memang kita larutkan dengan air biar reaksi obatnya cepat. Tapi kalau musim penghujan bisa kita tabur. Nah, seperti ini. Ini bekas kita tabur puradan. Nah, ini juga bisa nanti tinggal kita siram. Nah, inilah hasilnya sahabat tani. Jadi kalau detailnya bagaimana cara melakukannya, sahabat tani bisa cek saja pada video yang saya tunjukkan tadi. Nanti di akhir layar video ini akan saya tampilkan gambar thumbnail playlistnya. Nah, ini sahabat tani sudah tadi lakukan perawatan rutin ya, 1 bulan sekali untuk melakukan tindakan pencegahan. Nah, demikian juga tanaman pisang sahabat tani. Bagi tanaman pisang yang lain yang berada di dataran rendah, yang gampang terserang penyakit, untuk langkah tindakan pencegahan juga bisa kita menggunakan cara tadi ya. Oke sahabat tani, saya rasa ini saja hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini juga bisa bermanfaat jika sahabat tani memiliki tanaman pisang yang terserang layu fusarium ya. Mudah-mudahan kedepannya penyakit layu fusarium itu dapat kita atasi, dapat kita kendalikan sehingga tanaman pisang kita aman. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.